Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3916. Tony menggertakkan giginya dan berkata, "Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Karena Anda memiliki jaringan intelijen yang sangat kuat, apakah Anda tidak jelas tentang kekuatan apa yang dimiliki oleh seorang seniman bela diri bintang 6? Charlie mengangguk dan tertawa. "Kekuatan seorang seniman bela diri bintang 6, saya tahu, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Seorang seniman bela diri bintang 6 sepertimu, aku membunuh 2 dari mereka dengan batu tempo hari." Saat mengatakan ini, Charlie juga tak lupa mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat bentuk tangan gunting. Mendengar ini, seluruh tubuh Tony benar-benar marah. Dia tidak percaya bahwa Charlie bisa membunuh 2 seniman bela diri bintang 6 dengan tangannya sendiri, dan dia membunuh mereka dengan menghancurkan mereka dengan batu. Ini hanyalah parodi dunia. Jadi, dia menatapnya dan berkata dengan suara dingin, "Tuan Wade, aku tidak ingin menyakitimu, tetapi kamu telah membuatku marah dengan kata-katamu beberapa kali. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saya akan menggunakan tinju saya untuk menunjukkan kepada Anda apa itu seniman bela diri bintang 6. Setelah mengatakan itu, dia hampir tidak berpikir 2 kali untuk mengumpulkan ki sejatinya ke dalam kepalan tangan dan kakinya, dan langsung bergegas menuju Charlie. Namun, Tony tidak benar-benar ingin membunuh Charlie. Dia hanya ingin memberinya pelajaran, untuk menunjukkan kepadanya kekuatan seorang seniman bela diri bintang 6. Tubuh Tony bergegas menuju Charlie seperti truk yang melaju kencang. Menurutnya, bahkan jika dia tidak mengayunkan tinjunya, cukup pukul Charlie dengan tubuhnya. Itu akan cukup untuk membunuhnya menjadi 2. Tapi apa yang tidak diharapkan dalam mimpinya adalah bahwa Charlie tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Dia hanya dengan malas mengulurkan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Seorang seniman bela diri bintang 6, di tempatku, tidak berbeda dengan anjing mati." Merasa dipermalukan, Tony menggertakkan giginya dan meraung, "Kamu mencari kematian, idiot." Setelah mengatakan itu, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang lebih besar dan langsung menuju ke arah Charlie. Namun, pada saat dia hendak bergegas menuju Charlie, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia langsung tersedot keluar dari semua kekuatannya. Dan seluruh tubuhnya seperti sebutir pasir jatuh ke padang pasir, tidak membuat gelombang sama sekali. Ketika dia melihat dengan jelas, dia ngeri menemukan bahwa apa yang ada di depannya saat itu adalah tangan kanan Charlie. Ini membuat seluruh orangnya tersambar petir. Karena dia tidak percaya bahwa Charlie hanya mengulurkan satu tangan dan memblokir seluruh tubuhnya sepenuhnya, dan bahkan menggunakan satu tangan untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Semua kekuatan yang baru saja dia seduh sepertinya tenggelam ke laut pada saat ini, dan dampak besar itu langsung hilang tanpa jejak. Pada saat ini, pandangan dunia Tony benar-benar terbalik. Pada saat inilah dia akhirnya menyadari perbedaan antara dirinya dan Charlie. Itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Dia menatap Charlie dengan ketakutan yang tak tertandingi dan bertanya dengan susah payah, "Bagaimana kabarmu? Kamu? Bagaimana kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat? Orang macam apa kamu?" Charlie mengangkat alisnya dan tertawa, "Anda sudah menanyakan pertanyaan ini 3 kali." Tony tanpa sadar bertanya, "Tingkat kultivasi seperti apa yang kamu miliki? Kamu berada di akhir?" "Aku belum pernah melihat siapapun, kurang dari 30 tahun, yang kekuatannya dapat melampaui seorang seniman bela diri bintang 6. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kalau begitu, pernahkah Anda mendengar tentang Joseph Wan?" "Joseph Wan?" Tony berkata dengan acuh tak acuh, "Saya pernah mendengarnya, panglima tertinggi front bencana dan seorang seniman bela diri bintang 8. Charlie tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu, apakah Anda tahu berapa umurnya?" Tony menggelengkan kepalanya, orang ini sangat misterius, tidak ada yang tahu informasi spesifiknya. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya dan bertanya dengan ngeri, "Kamu? Orang yang baru saja kamu panggil, adalah Joseph?" Charlie mengangguk dan tertawa, "Ya, itu dia, tapi dia belum berusia 30 tahun. Mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Juga, saya juga berusia kurang dari 30 tahun, jadi tampaknya wawasan Anda sedikit dangkal." Bab 3917. Tubuh Tony tercengang, akhirnya menyadari apa artinya mengatakan bahwa ada orang di luar pandangannya, dan ada surga di luar surga. Dia selalu berpikir bahwa Joseph harus berusia setidaknya 40 atau 50 tahun untuk dapat memiliki kekuatan seorang seniman bela diri bintang 8. Dan menjalankan organisasi besar seperti Front Cataclysmic, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berusia kurang dari 30 tahun. Terlebih lagi, apa yang tidak dia duga adalah bahwa Joseph,
sebagai penguasa front bencana, akan menyebut dirinya bawahan di depan Charlie. Mungkinkah Charlie di depannya ini adalah penguasa sejati dari front cataclysmic? Pada saat tiga pandangan Tony terbalik dan hatinya sangat terkejut, sebuah mobil bisnis melaju ke pintu masuk rumah pertanian. Begitu mobil diparkir, pintu listrik di barisan belakang langsung terbuka, diikuti oleh Orvel yang turun dari mobil dan menunggu dengan tenang di pintu. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat mobilnya. Jadi, dia secara tidak sadar ingin melaporkan dengan keras ke Stella di dalam kotak. Namun dia tidak menyangka bahwa suaranya benar-benar tertahan di tenggorokan dan tidak bisa keluar. Dia menatap Charlie ketakutan, bertanya-tanya metode apa yang dia gunakan untuk mencegah dirinya mengeluarkan suara. Pada saat ini, Charlie tersenyum ringan dan menepuk bahunya. Dan seketika beberapa aura masuk, menyegel kesadaran Tony dengan kuat di tubuhnya seperti dia telah menyegel kesadaran Walter. Selanjutnya, dia menatap matanya dan berkata, "Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan mengambil hidupmu untuk saat ini. Hanya perlu bekerja keras untuk mengubah tempat Anda untuk beristirahat dan tinggal. Selain kondisi di sana tidak terlalu bagus, Anda masih perlu mengatasinya." Dengan itu, dia menunjuk ke mobil bisnis Orvel dan berkata kepada Tony, "Ini, naik sendiri." Tony menemukan bahwa dia sekarang benar-benar tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih ketakutan, tidak tahu persis bagaimana Charlie melakukannya. Ketika dia menyadari bahwa tubuhnya benar-benar tidak terkendali saat dia berbalik dan berjalan menuju mobil bisnis, seluruh orangnya langsung terlempar ke dalam keputusasaan yang ekstrim. Karena dia sudah menyadari bahwa dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya, dan tubuhnya, secara mengejutkan, telah dimanipulasi oleh perintah Charlie. Karena itu, dia hanya bisa melihat saat dia masuk ke mobil bisnis itu. Ketika Orvel melihat Tony, dia menatap heran, lalu berlari ke sisi Charlie dan berbisik, "Tuan Wade, saya pernah melihat pria ini sebelumnya." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana kamu melihatnya?" Orvel berkata, "Suatu hari ada sekelompok orang seperti itu, langsung datang ke Mensyah mencarter 1 bulan kotak emas. Segenggam lebih dari 10 juta untuk membayar makan, datang untuk makan 2 kali setiap hari. Salah satunya adalah dia." Charlie sedikit tercengang, mau tidak mau mengerutkan kening, ekspresi agak main-main berkata, "Sepertinya ini waktu yang lama untuk mengawasiku. Wanita ini memang memiliki sesuatu." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Orvel, "Kamu cepat dan bawa orang itu kembali. Ingat untuk tidak pernah berada di bawah pengawasan apapun." Orvel mengangguk dan berkata, "Tuan Wei jangan khawatir, kamera di sekitarnya, saya mengatur agar orang-orang dihancurkan, saya akan membiarkan mobil mengemudi ke arah kota. Pergi 20 km di jalan, ada mobil menunggu di sana, dan tidak ada kamera di dekatnya. Kalau begitu saya akan mengantar orang untuk ganti mobil, langsung kembali ke jalan raya, bukan melalui Jalan Raya Nasional 104. Adapun mobil ini, akan selalu pergi ke selatan, sepanjang Jalan Raya Nasional 104 sampai ke kota berikutnya." Berbicara di sini, Orvel dengan percaya diri berkata, "Dengan cara ini, bahkan jika orang lain ingin mencari mobil yang melewati Jalan Nasional 104 hari ini, tidak mungkin untuk memeriksa kepala setiap mobil." Charlie mengangguk puas dan tertawa. "Tidak buruk, Orvel, kamu semakin detail." Orvel tertawa. "Hei Tuan Wade, sebenarnya, saya tidak pandai dalam hal semacam ini, tetapi Ishak banyak mengajari saya. Dia memainkan ini sebagai penikmat." Charlie mengangguk, Ishak dalam hal otak, secara alami lebih baik daripada Orvel, tetapi kontak Orvel dengannya lebih banyak, telinganya benar-benar meningkat banyak. Kemudian, dia berbicara, "Baiklah, karena kamu sudah membuat semua pengaturan, cepatlah." Orvel melambaikan tangannya pada Charlie dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, aku pergi dulu." Charlie mengangguk, "Lanjutkan." Bab 3918. Orvel buru-buru masuk ke mobil dan memerintahkan anteknya untuk bergegas dan pergi. Melihat Tony dibawa pergi, Charlie tidak menunda, berbalik, dan kembali ke kotak. Pada saat ini, Stella berada di dalam kotak, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Lagi pula, ini terletak di sebelah Jalan Raya Nasional, kendaraan bersiul bolak-balik, kebisingannya luar biasa, dari waktu ke waktu melewati truk yang kelebihan muatan. Dan bahkan seluruh tanah akan mengikuti getaran. Jadi, Stella juga tidak bisa mendengar gerakan lain di luar. Setelah Charlie kembali, dia tersenyum berkata kepada Stella, "Maaf, Nona San, hanya masalah kecil, biarkan Anda menunggu." Stella berkata, "Tuan Wade, kamu tidak harus begitu sopan, apa kamu sudah selesai dengan urusanmu?" Charlie mengangguk dan dengan santai berkata, "Selesai?
Klien sedang berkonsultasi sedikit masalah Feng Shui, menjelaskan kepadanya dan hampir selesai. Charlie bertindak terlalu tulus, jadi Stella tidak ragu sedikit pun. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, "Benar Pak Wade, saya tidak tahu apakah istri Anda telah memberitahu Anda bahwa villa yang saya beli telah sepenuhnya dipercayakan kepadanya untuk dirancang dan didekorasi." Charlie mengangguk dan berkata, "Dia memberitahuku tentang ini, dia secara pribadi sangat senang karena dia tidak pernah mengambil proyek yang begitu bagus." Mengatakan itu, Charlie dengan sopan berkata, "Saya juga ingin berterima kasih kepada Nona Zhan, karena mempercayakan proyek sebesar itu ke tangannya." "Di mana?" Stella sibuk berkata, "Tuan. Wade membantu saya membaca Feng Shui dan tidak mengambil sepeser pun, saya juga membalas budi, Anda tidak boleh sopan dengan saya." Charlie tersenyum tipis dan berkata dengan wajah tulus, "Karena Nona Zhan sangat baik, maka jika ada kebutuhan untukku di Aurous Hill di masa depan, tolong jangan sopan padaku." Mendengar kata-kata Charlie, mata besar Stella tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip karena kegembiraan. Dia sengaja mendekatinya, hanya untuk mengumpulkan persahabatan dan bantuan pribadi dengannya. Hanya dengan begitu dia mungkin, suatu hari di masa depan, memiliki pipi untuk memohon padanya untuk menjual pil permajaan padanya. Kata-kata Charlie barusan memberinya kepercayaan diri yang besar. Dia percaya bahwa selama dia terus berusaha dan terus lebih dekat dengannya sebelum pelelangan dimulai, maka masalah pil itu benar-benar hal yang pasti. Bersemangat sampai-sampai dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil cangkir air dan berkata kepada Charlie, "Mr. Wade, aku akan bersulang untukmu dengan air, bukan anggur." Charlie mengangguk dan tersenyum, juga mengangkat gelas airnya dan mendentingkannya sedikit dengannya, dan berkata dengan sopan, Ayo, Nona Zhan, makan daging lagi." Setelah mengatakan itu, dia menggunakan sumpitnya sendiri dan memberinya beberapa potong dengan tangan. Melihat sumpit yang digunakan oleh Charlie, Stella sedikit terkejut, jantungnya mau tidak mau berakselerasi, dan berkata dengan wajah merah, "Terima kasih, Tuan Wade." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan sopan, pastikan kamu makan dengan baik." 20 menit kemudian, Stella akhirnya meletakkan sumpit, sambil dengan lembut menyeka bibirnya dengan tisu, sambil dengan lembut berkata, "Pak Wade, aku kenyang. Ini mungkin makanan paling mengenyangkan yang pernah kumiliki sepanjang hidupku." Charlie tertawa, "Sebaiknya jika kamu suka makan, aku akan mengajakmu makan makanan khas lokal lainnya ketika aku punya kesempatan nanti." Stella mengikuti kata-katanya dan berkata, "Bagus sekali. Saya belum pernah ke Aurous Hill sebelumnya. Saya tidak tahu apa-apa tentang makanan khas lokal di sini. Jika saya memiliki Tuan Wade untuk memimpin saya pasti bisa mengambil jalan memutar yang jauh lebih sedikit." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Kalau begitu dalam 2 hari, aku akan mengajakmu makan masakan paling terkenal di lembah sungai Yangtze." Mengatakan bahwa dia sengaja berkata dengan santai, "Tepat pada waktunya, saya punya teman yang menjalankan sebuah restoran, fokus utamanya adalah masakan Huaiyang. Di Aurous Hill itu cukup terkenal, namanya Classic House, nanti aku akan bicara dengannya, biarkan dia menyiapkan meja." Bab 3919. Begitu dia mendengar kata-kata Classic Mansion, Stella merasakan sakit kepala yang hebat. Dia berpikir dalam hati, makanan rumah klasik ini memang enak, tapi tidak enak terlalu lama. Orang tidak tahan makan di sana setiap hari. Lagi pula, aku sudah dianggap sebagai kenalan di Classic Mansion akhir-akhir ini. Jika aku dikenal oleh Charlie lagi, aku mungkin akan lebih memikirkannya. Pasti kerugian tanpa manfaat. Memikirkan hal ini, dia kemudian tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya pernah ke Classic Mansion, makanannya memang sangat enak, tapi makan di sana sedikit terlalu banyak. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki opsi lain yang lebih membumi? Seperti makanan rumah pertanian hari ini, saya pikir itu sangat enak." Charlie bertanya dengan heran, "Anda pernah ke Classic Mansion?" "UPS, saya seharusnya tahu saya akan menyapa dan membiarkan bos di sana memberi Anda tagihan gratis." Mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Jadi, saya akan menelepon pemilik Classic Mansion sebentar lagi. Tidak peduli kapan Anda pergi, Nona Zhan, biarkan dia memberi Anda tagihan gratis." Stella berkata, "Bagaimana kamu bisa begitu baik? Mereka sudah buka bisnis, bagaimana mereka bisa membiarkan orang makan gratis? Pak Wei tidak boleh begitu sopan." Charlie awalnya tidak sopan, dia hanya memperlakukan Stella sebagai tikus kecil, sekarang menggodanya sedikit, menunggu untuk melihat penampilannya yang tak berdaya. Jadi, dia kemudian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan kembali dan mencari restoran dengan lebih banyak karakteristik lokal, dan kemudian mengajak Nona Zhan untuk mencicipinya."
Stella mengangguk berulang kali, tersenyum, dan berkata, saya tidak akrab dengan tempat-tempat di Aurous Hill, dan saya hanya memiliki Anda sebagai teman. Jadi saya berterima kasih kepada Tuan Wade karena telah merawat saya selama ini. Charlie tertawa, oke, aku akan mengaturnya. Mengatakan itu, Charlie melihat waktu dan tersenyum tipis. Nona San, ini belum pagi. Mengapa kita tidak berhenti di sini hari ini? Oke. Stella mengangguk dan tersenyum. Terima kasih Pak Wade atas keramahan Anda hari ini. Terima kasih kembali. Charlie tersenyum dan berdiri, melihat bahwa Stella juga bangkit dan mengambil tas tangannya, jadi dia pergi ke pintu terlebih dahulu, membuka pintu kompartemen, dan tersenyum. Tolong, Nona San. Stella sedikit membungkuk dan menganggukkan kepalanya untuk mengucapkan terima kasih, lalu melangkah keluar dari kotak. Sekarang, di luar pintu benar-benar gelap, dan meskipun ada lampu dinding di halaman, cahayanya masih sangat redup. Begitu Stella keluar, tanpa sadar dia mencari sosok Tony. Namun di luar dugaan, Tony tidak berdiri di samping mobil seperti biasanya. Dia terkejut dan berpikir, di mana Tuan Luo? Di masa lalu, dia selalu menunggu di mobil. Mengapa dia hilang hari ini? Apakah dia sedang beristirahat di dalam mobil? Memikirkan hal ini, dia segera melangkah menuju Cadillac. Tetapi ketika dia sampai di jendela, dia membungkuk untuk melihat dan menemukan bahwa mobil itu kosong dan tidak ada sosok di dalamnya. Jadi dia buru-buru melihat sekeliling lagi dan tidak melihat sosok Tony di seluruh rumah pertanian. Ini membuat hatinya sedikit panik. Dia kemudian dengan cemas mengeluarkan ponselnya dan mencoba meneleponnya, tetapi telepon itu meminta dia tidak bisa tersambung. Ini membuatnya panik seketika, dan dia terus mencoba menelepon sambil berbalik di tempat yang sama dengan tergesa-gesa. Charlie pura-pura terkejut dan bertanya, Nona San, ada apa denganmu? Stella tanpa sadar berseru, saya. Sopir saya hilang. Hilang? Charlie berkata dengan terkejut, orang besar yang hidup, bagaimana bisa kau bilang hilang? Saat aku keluar untuk menjawab telepon tadi, aku juga menyapanya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, mungkinkah dia pergi ke toilet? Bab 3920. Ekspresi Stella tidak bisa menyembunyikan kepanikan dan berkata, tapi ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Teleponnya selalu bisa dijangkau, tidak peduli apa. Dan gaya kerjanya yang berhati-hati tidak akan pernah hilang tanpa memberitahuku. Jadi saya curiga dia mungkin berada dalam semacam masalah. Charlie berkata dengan santai, bagaimana jika saat dia pergi ke toilet, ponselnya secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang? Stella sedikit membeku, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Dengan keterampilannya, dia pasti tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Menurut pendapat Stella, untuk seorang seniman bela diri bintang 6, kemampuan reaksi dan kecepatan tubuh terlalu kuat daripada orang normal, sama sekali tidak mungkin ponselnya secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang. Charlie melihat kegugupannya, jadi dia menghampirinya dan berkata dengan nada serius yang menghibur. Saya melihat bahwa pengemudi Anda sangat stabil, berdiri dengan cermat, terlihat seperti seorang praktisi. Orang seperti itu seharusnya tidak memiliki apa-apa. Selain itu, keamanan Aurous Hill kami selalu sangat baik, dia adalah orang yang hidup besar, tidak mungkin mengalami kecelakaan, jangan khawatir. Kecemasan Stella tidak berkurang dengan kenyamanan Charlie. Karena dia tahu betul dalam hatinya bahwa Tony adalah seniman bela diri bintang 6 dengan kekuatan luar biasa. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Tiongkok yang dapat menemukan keberadaan yang kekuatannya dapat melampaui dirinya. Karena itu, hampir tidak mungkin baginya untuk mengalami kecelakaan. Tapi sekarang, orang inilah yang tidak mungkin mengalami kecelakaan yang menghilang secara misterius, yang langsung memberinya rasa krisis yang kuat. Membuatnya merasa seolah-olah dia terbungkus erat oleh pusaran air yang sangat kuat, namun benar-benar tak terlihat dan tak tersentuh. Charlie masih asyik berakting saat ini, dia berlari ke pintu dapur dan mengetuk, dan ketika pintu terbuka, dia langsung bertanya pada koki di dalam. Apakah ada di antara kalian yang melihat pria yang berdiri di halaman tadi? Koki menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Wade, saya belum keluar. Charlie bertanya lagi, bagaimana dengan adik laki-laki yang menyambut kita di pintu ketika kita datang? Koki sibuk berkata, dia sudah pergi, Anda dan tamu Anda datang belum lama ini, dia kembali dulu. Karena hari ini Tuan telah menginstruksikan kami untuk tidak menerima tamu lain, hanya untuk melayani Anda meja ini, jadi dia tidak ada hubungannya, jadi dia pergi dulu. Aneh. Gumam Charlie. Seorang pria besar yang masih hidup berdiri di sana,
Kapan dia pergi dan kemana dia pergi sehingga tidak ada yang tahu? Koki menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata dengan acuh tak acuh, kami benar-benar tidak tahu. Charlie bertanya lagi, jadi, Anda memiliki pemantauan di sini? Koki menggelengkan kepalanya lagi, tersenyum 2 kali, lalu berkata, tidak ada yang mengawasi Tuan Wade, maaf. Kamu juga tahu, bos kita di bawah tangan Tuan Kelima, biasanya kita menghibur di sini, juga orang-orang di jalan. Untuk menghindari masalah, tidak ada pengawasan. Charlie menghela napas tanpa daya dan berkata, baiklah, aku akan memikirkan cara lain. Setelah itu, dia menoleh ke Stella yang gugup dan berkata, Nona Faye, mengapa aku tidak menunggu denganmu lebih lama lagi? Jika kita masih tidak dapat menghubunginya, kita akan pergi ke polisi. Meskipun hati Stella khawatir, tetapi saat ini dia tidak bisa memikirkan solusi apapun, jadi dia berkata kepadanya. Terima kasih, Pak Wade, saya akan mengirim pesan ke yang lain dulu untuk mengatakan. Martina, yang sedang mengukur ruangan dengan Claire, juga ketakutan ketika dia mendengar bahwa Tony mungkin hilang. Jadi dia buru-buru berkoordinasi untuk menginstruksikan yang lain untuk bergegas dan mencari petunjuk. Hilangnya Tony berarti hilangnya rasa aman bagi mereka. Dan mereka tahu betul, jika tempat di Aurosil ini, dengan kemampuan membuat Tony menguapkan keberadaan, maka pihak lain jika ingin membuat Stella beserta rombongannya juga menguap, semudah menggerakkan jari di tangan.